Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semua dengan ibu di pembelajaran PKN. Kali ini ibu akan membahas pembelajaran untuk kelas 9, yaitu di dalam materi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih tepatnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI juga menetapkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea memiliki makna. Di sini ada makna yang secara menyeluruh, yaitu diantaranya pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Lalu merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan dan mengandung unsur-unsur universal dan lestari. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 per alinea, kita mulai dengan alinea pertama. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di alinea pertama, yaitu mengumpulkan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan mengungkapkan pernyataan subjektif
yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Makna yang terdapat dalam alinea kedua yaitu mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Juga menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Dan alinea ketiga memiliki makna yaitu membuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Juga menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, makna yang terdapat dalam alinea keempat yaitu 1. Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. 2. Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Dan yang keempat adalah menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Kalau tadi itu makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sekarang masuk ke dalam pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja sih pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan kesatuan. Dan keempat, negara yang berkedaulatan rakyat. Dan terakhir adalah negara mewujudkan keadilan sosial. Anak-anak ibu semua, kalau tadi itu pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah sekarang berbicara tentang batang tubuh. Kalau tadi di pembukaan, maka sekarang batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, di sini juga dimunculkan atau dijelaskan tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Ada konstitusi apa saja sih yang pernah berlaku di Indonesia? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua adalah Konstitusi RIS atau Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Setelah UUD RIS berubah kembali, konstitusi kita menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Setelah itu kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang, yang di dalam perjalanannya memasuki masa reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen. 4 kali amandemen. Amandemen itu adalah perubahan. Ya anak-anak, itu mungkin materi tentang Undang-Undang Dasar yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap menimba ilmu, dan jangan sampai tidak semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.